Halo, selamat sore teman-teman. Saya Okta, Putri Pendidikan Kalimantan Timur tahun 2022. Nah, saat ini saya sedang bersama dengan Deputi 4 Kantor Staf Presiden, Pak Juri, dan sekaligus Rektor dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Halo Pak, mungkin boleh menyapa teman-teman? Halo, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan saya Juri Ardiantoro. Kebetulan menjadi Deputi 4 Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden. Yang kebetulan juga Rektor dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA. Sekarang karena sudah sore, jadi interview ini ada di kantor UNUSIA Jakarta. Oke, nah Pak, karena berhubung kita akan membahas tentang komunikasi politik nih, karena kan teman-teman ya, tahun 2024 adalah pesta demokrasinya rakyat Indonesia gitu, di mana pemilu akan diselenggarakan, kita akan memilih pemimpin baru untuk masa depan Indonesia yang jauh lebih cerah. Nah, tapi kebanyakan nih banyak berita-berita hoax yang berkembang gitu ya. Apalagi kalau misalnya dilihat dari data nih ya, tahun 2021 sebenarnya keterbukaan informasi publik itu sudah sangat tinggi 70%, tapi tetap tuh banyak informasi yang misinformasi gitu yang beredar di masyarakat. Nah, kalau dari Bapak sendiri bagaimana nih Pak tanggapannya? Ya, terima kasih Okta. Pertama, soal pemilu 2024 ya. Jadi adik-adik semua, mungkin ini sedikit informasi tentang pemilu karena saya lumayan mengetahui tentang pemilu karena pernah menjadi Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta 2 periode nih, dan pernah juga di KPU Pusat selama 5 tahun. Pertama, bahwa pemilu 2024 itu akan berlangsung pada Februari 2024 untuk memilih presiden, memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Nanti juga akan ada pemilu kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota di November 2024. Jadi selama 1 tahun, bahkan lebih nanti sampai tahun 2023 akan berlangsung pemilihan, baik pemilu maupun pilkada. Nah, salah satu yang harus kita perhatikan dan menjadi concern kita bersama di pemilu adalah ada 2 kan setidaknya. Pertama, bagaimana kita akan memilih orang-orang yang akan memimpin dan mewakili kita adalah orang-orang yang kita harapkan. Siapa itu? Ya, ini orang yang punya kemampuan atau kompetensi, orang yang punya integritas baik, jadi orangnya jujur, amanah, dan sebagainya. Yang ketiga, dia punya kepemimpinan yang cukup sehingga dia bisa menjadi wakil kita atau menjadi pemimpin kita, baik menjadi presiden, anggota DPR, DPRD, DPD, maupun menjadi kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota. Sehingga kita nggak salah pilih. Kita harus betul-betul memilih orang yang tepat. Yang kedua adalah bagaimana pemilu ke depan ini adalah pemilu yang berlangsung secara damai, pemilu yang berlangsung secara jujur, adil, tanpa ada pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan-kecurangan yang membuat pemilu itu rusak atau pemilu itu terciderai. Nah, dalam urusan yang kedua ini, dulu kita suka mengenal pemilu itu dicurangi karena ada kecurangan suara, ada kecurangan politik uang atau money politik, ada konflik dan sebagainya. Nah, itu pelan-pelan kita akan beresin, tetapi ada tantangan baru yang harus kita waspadai dan kita harus antisipasi, bahkan kita lawan, kita perangi. Ya, ini tadi yang Auta sampaikan. Di situasi di saat dimana informasi atau keterbukaan publik itu terbuka lebar atau meningkat tinggi, itu artinya harus informasi itu lancar, orang bisa komunikasi dengan siapa saja dengan bantuan teknologi informasi, tapi saat yang sama kita menghadapi dampak dari keterbukaan itu. Akibat negatif dari keterbukaan itu, yakni apa? Orang bebas menyampaikan apa saja, orang bebas mengatakan apa saja melalui media yang dia kuasai tanpa dia mempertanggungjawabkan isi pesan yang dibuatnya. Nah, ini yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena kalau orang menggunakan media dan kemudian atas nama keterbukaan publik, tetapi dia tidak punya tanggung jawab, maka dampaknya akan berbahaya. Kenapa? Atau bagaimana pesan atau menggunakan media tanpa bertanggung jawab? Ya, ini orang-orang yang ketika mengirim pesan
menulis konten, membuat konten seperti itu, dia tidak memikirkan dampak negatifnya. Sehingga dia akan menulis apa saja yang penting kepentingannya, tujuannya tercapai. Nggak boleh seperti itu. Karena apa? Karena kalau orang cara berpikirnya begitu, maka dia tidak peduli bahwa isi yang ditulis atau pesan yang disampaikan itu bisa jadi bohong atau hoax. Jadi hoax itu apa sih? Hoax itu adalah informasi yang bohong tapi dibungkus seolah-olah benar. Iya. Nah ini yang berbahaya. Dia bohong, salah, bahkan fitnah, tapi dibungkus pesannya dengan cara sedemikian rupa seolah-olah benar, sehingga orang percaya dengan kebohongan itu. Yang kedua, kalau orang merasa bebas bermedia itu, dia bisa saja menggunakan kata-kata yang sifatnya membenci atau kebencian untuk melawan seseorang, atau untuk menenggelamkan, atau untuk mengecilkan orang dan membesarkan dirinya, kemudian menggunakan media untuk menyampaikan ujaran-ujaran kebencian, hate speech. Nah, ini yang harus kita hindari. Dan faktanya atau dilalahnya kalau orang Jawa bilang, di saat pemilu ini orang bertarung memperebutkan kursi, memperebutkan kekuasaan, ingin calonnya menang, ingin dirinya menang, maka dia sering memfitnah orang. Dia sering menyebarkan berita-berita bohong untuk menaikkan ratingnya dan untuk merendahkan rating lawannya. Nah ini yang nggak boleh. Karena apa? Karena kalau sudah begini maka memilih orang menjadi nggak objektif lagi, seperti tujuan pertama tadi. Memilih orang berdasarkan sentimen, berdasarkan informasi yang tidak benar. Itu dampak yang pertama. Jadi kalau kita menikmati berita bohong, menggunakan ujaran kebencian di media sosial dalam pemilu, maka dampak pertamanya adalah akan memilih orang yang tidak benar-benar sesuai yang kita butuhkan. Yang kedua, nah karena sifatnya bohong, memecah belah, membenci satu sama lain, maka akan berdampak terjadi perpecahan di masyarakat. Bahasa kerennya itu disintegrasi sosial. Nah, kalau begitu maka gawat ini. Orang bisa ribut, bisa berantem, bisa mungkin juga ribut fisik hanya karena termakan oleh informasi yang bohong, oleh karena fitnah yang berseliweran di media. Jadi itulah teman-teman, adik-adik semua, anak muda terutama, ada dua pesan penting. Pertama adalah memilih orang di pemilu itu berdasarkan kriteria yang jelas, yang kita anggap punya kompetensi, yang kita anggap punya integritas yang tinggi, dan yang kita anggap memiliki kepemimpinan yang kuat. Yang kedua, di dalam meraih kursi dan kekuasaan itu, kita tidak boleh menghalalkan segala cara. Tidak boleh menggunakan media untuk menyebarkan berita bohong, memfitnah orang. Karena dampaknya akan luas dan bisa memecah belah persatuan dan kesatuan kita. Begitu. Nah, mungkin Bapak kan kalau di fenomena grup keluarga gitu ya, banyak nih Pak yang nyebarin langsung asal forward aja gitu. Kalau misalnya biasanya yang suka jadi devil advocate tuh anak muda gitu. Nah mungkin ada juga yang mungkin berperan sebagai kecepatan jarinya lebih cepat nih daripada untuk memproses informasi apakah ini benar atau enggak. Nah mungkin Bapak ada saran nggak sih, atau sekedar mengingatkan gimana sih caranya kita memilih informasi yang benar gitu loh, tidak menyebarkan berita hoax lagi. Iya, untuk anak muda begini. Pertama, di pemilu yang akan datang itu diperkirakan mayoritas pemilih akan diisi oleh kalangan muda, milenial. Artinya suara itu atau suara yang dimiliki oleh anak muda itu punya peranan penting untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin kita, siapa yang akan menjadi wakil-wakil kita. Nah itu pertama. Yang kedua, anak muda itu adalah anak-anak yang akrab kesehariannya, kehidupannya itu dengan gadget atau dunia digital. Nah di dalam mengelola dunia digital ini, anak muda itu mesti betul-betul memahami fungsi dan tujuan di dalam bermain media sosial terutama, atau gadget dan media sosial. Kenapa? Karena anak muda ini harus bisa mengendalikan emosinya. Anak muda ini harus menjadi pionir dan pemimpin untuk perubahan yang lebih baik.
Sehingga apa yang dilakukan harus dipikirkan punya dampak yang baik. Jangan sampai apa yang dilakukan itu punya dampak sebaliknya tidak baik. Anak muda adalah kalangan yang akan memegang kepemimpinan Indonesia ke depan. Anak muda ini Indonesia adalah kelompok yang nanti akan mengendalikan perubahan masyarakat Indonesia ke depan. Nah, sebagai orang yang diharapkan membawa perubahan ke arah yang lebih baik, maka pergunakan kesempatan dan perilaku kita untuk hal-hal yang baik. Nah, di politik juga begitu. Anak muda itu harus menjadi agent yang mengkampanyekan untuk menolak hoax di media sosial. Anak muda harus kampanye kepada masyarakat, mempromosikan kepada masyarakat untuk pintar bermedsos. Harus pintar memilih, memilah, mengklarifikasi mana berita yang benar, mana yang tidak benar. Yang benar kita sebarkan, yang tidak benar kita hapus, dan kita bikin counter narasi untuk membuat berita yang benar. Sehingga ruang publik ini, udara ini nggak kumuh. Ruang publik ini tidak pengap oleh informasi yang tidak benar. Disinformasi sudah ada di mana-mana. Kita harus mengurangi dan memerangi, jangan menambahkan. Jadi itulah tugas anak muda kita semua supaya Indonesia tetap rukun, karena kita tahu nih Indonesia ini kan negara besar. Indonesia itu penduduknya lebih dari 270 juta. Indonesia itu memiliki luasan geografi yang sangat luas, punya keragaman etnik yang banyak, keragaman bahasa juga begitu, agama juga, sehingga kita wajib menjaga. Dan kita bersyukur Indonesia adalah negara besar yang pintar mengelola dan menjadikan keragaman ini sebagai kekuatan bangsa. Gitu. Oke, nah mungkin ada pesan juga nggak Pak? Kadang kan biasanya kita masih punya minat literasi yang rendah gitu, minat baca yang rendah gitu. Nah mungkin ada nggak Pak? Ini kan salah satunya kita harus banyak baca nih gitu ya, biar nggak kemakan hoax gitu. Nah ini gimana nih Pak pesannya? Anak muda atau kita semua ini ya nggak boleh malas di dalam bermedsos, di dalam menerima informasi. Setiap informasi yang kita terima harus kita pastikan kebenarannya. Sekali lagi, kalau tadi saya katakan, kalau benar itu kita bisa sampaikan ke yang lain, kalau salah, bahkan bohong, bahkan fitnah, harus kita delete, harus kita buang, dan kita kasih pemahaman kepada yang mengirim bahwa berita tadi ada salah dan harus dikoreksi. Harus bikin kontra narasinya. Nah, kita nggak boleh malas itu. Yang kedua, tentu saja kita harus pintar untuk memahami masalah. Jangan sampai karena kita nggak paham masalah yang sebenarnya, kita mudah menerima informasi apa saja. Nah, ini yang berbahaya. Maka menjadi anak muda harus menjadi pemilih cerdas, harus menjadi pengguna medsos yang cerdas, dan menjadi orang-orang yang pada akhirnya menjadi pemimpin yang dilalui melalui proses yang baik, proses yang benar, bukan proses yang dilalui dengan berbagai macam kebohongan maupun kebencian. Sukses anak muda Indonesia, Anda adalah pewaris masa depan Indonesia. Baik, ingat ya teman-teman ya, di bulan Februari ya Pak dan bulan November tahun 2024 kita akan memilih nih para pemimpin baru di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah gitu. Jadi jangan sampai ya untuk tidak mempergunakan hak pilih kalian gitu, karena hak pilih kalian mau dari yang kecil maupun sebesar gitu ya, itu kan sangat penting nih untuk masa depan Indonesia yang jauh lebih baik. Sekian dari kami, terima kasih, selamat sore teman-teman. Terima kasih, sore semuanya.